Shalom jemaat yang terkasih. Sudahkah hati kita pada hari ini bersyukur kepada Tuhan? Sebab Dia adalah Tuhan yang memberikan kasih-Nya kepada kita. Dia adalah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan bagi kita. Mari dengan penuh rasa syukur kita datang beribadah pada Tuhan pada hari ini. Dengan penuh kesungguhan hati, pikiran kita tujukan hanya pada Tuhan saja. Mari kita pujikan. Ku cari wajah. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu. Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Pujikan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan lebih sungguh lagi. Katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang Mari dengan berdiam diri, dengan hening sejenak, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Mari ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, ibadah hari ini kita mulai dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakan Dia dengan puji-pujian. Mari jemaat yang terkasih, dengan segenap hati kita, mari kita muliakan Tuhan kita. Sebab hanya Tuhan saja
tinggikan, kita agungkan. Mari kita pujikan, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak Tuhan. Terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Besarlah Tuhan kita, dan agunglah segala kuasanya. Ya, karena Dialah Allah yang menyelamatkan kita. Dia Yesus Tuhan, yang sanggup menebus setiap diri kita dari kubangan dosa. Dialah Raja di atas segala raja. Dengan lebih kesungguhan hati, kita pujikan, sebab Kau layak terima Pujian, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesuslah Raja di atas segala raja. Di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan yang layak menerima setiap puji-pujian kami. Dan pada hari ini Tuhan, biarlah setiap kami semakin bersungguh hati untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan melalui lidah dan bibir kami. Biarlah setiap pujian keluar dari kesungguhan hati kami, dari kedalaman hati kami Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan, datang beribadah di hadapan Tuhan. Kuduskanlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah sedari dulu sampai selama-lamanya. Dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersukacita, mari kita pujikan kebaikan Tuhan kita. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. pujikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Rahmat Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Dengan penuh rasa syukur, mari kita pujikan sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. dengan penuh sukacita katakan, Tuhan Yesus baik. Amat baik, Dia sungguh amat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita, jemaat yang terkasih. Kebaikannya sungguh teramat baik bagi kita semua, dan kita rasakan itu sepanjang hari. Namun acap kali kita khianati dengan segala keberdosaan kita, baik kita lakukan dengan sengaja maupun tidak. Kita datang di hadapan Tuhan pada hari ini, kita akui segala kesalahan kita. Di dalam Tuhan kita nyatakan janji. I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Tuhan kita lah Tuhan yang Maha Kasih. Dia Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Mari berjalan bersamanya, hidup di dalamnya. Biarlah lagu ini menjadi tekad kita, janji kita. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Mari dengan bangkit berdiri kita nyatakan janji kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Yesus, aku percaya kepadamu Tuhan. Yesus, aku milikmu Tuhan. You're the reason that I live, the reason that I Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that Dengan setengah suara, dengan segenap hati kita nyanyi. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Hanya Tuhanlah saja alasan kita tetap hidup dan beroleh selamat. the reason that I sing with all I am. Bersihkanlah aku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Demikianlah pemazmur menyatakan, mengakui setiap segala pelanggarannya di hadapan Tuhan. Demikian pula kita, jemaat yang terkasih. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita mohon Tuhan membersihkan, Tuhan mentahirkan setiap dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita datang di hadapan Tuhan pada hari ini, pribadi lepas pribadi. Mari kita akui dengan segala kejujuran hati kita yang terdalam. Nyatakan di hadapan Tuhan.
Ya Tuhan, ini setiap kami, umat-Mu, datang di hadapan-Mu mengakui setiap segala pelanggaran kami. Engkau sendiri yang mendengar Tuhan satu persatu setiap doa-doa, setiap jeritan hati kami, setiap permohonan kami. Dan kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Pengampunan selalu tersedia bagi setiap kami dengan tangan yang terbuka, bagi setiap kami yang sadar dan mengakui setiap segala kesalahan kami. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami terus senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau yang menjadi juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan menaruh harapan kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah janji pengampunan dosa bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa kita. Terambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita karena dosa kita sudah dihapus oleh Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dengan penuh keyakinan kita mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang maha hadir. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jauh bagi setiap kita. Dia selalu ada di dalam dekat kita. Akan tapi keadaan yang terhimpit membuat kita menjadi lupa akan Tuhan. Namun Tuhan akan selalu peduli bagi kita. Ingatlah, Tuhan selalu dekat pada kita. Mari kita pada hari memandang pada Tuhan saja, kita mencari Tuhan. Ku cari wajah-Mu, karena kita akan menemukan kasih Tuhan. Kasih-Mu, Kau Tuhan, Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama Tuhan, kita akan dengar jawaban. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Ya Allah yang indah, Ya Allah yang mulia, kasih dan sayang. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Syukur Tuhan memiliki Allah istimewa yang selalu mengasihi kami, yang selalu menyayangi kami. Karena Engkau tempat hiburan bagi setiap kami. Kami yang terluka, Setiap hati yang terluka, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan, Sumber kekuatan. sumber kekuatan, Sumber kekuatan. sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Wikarsa. Ya saudara, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat Tuhan. Kami mau membaca, merenungkan akan firman-Mu. Dan Tuhan juga menolong kami, bagaimana kami dimampukan oleh Roh Kudus agar kami dapat menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan biarkan firman yang kami baca, kami renungkan berlalu demikian saja dari kehidupan kami ya Tuhan. Tapi kami mau agar firman ini selalu senantiasa ada di dalam hidup kami. Dan kehidupan kami boleh menjadi satu kesaksian yang indah bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu, kuasai pikiran perkataannya, menyampaikan apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan, tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama membacakan firman Tuhan dari Kitab Mazmur nomor 40. Mazmur 40 ayat 10 sampai 12. Mazmur 40 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, firman Tuhan hari ini merupakan tiga seri. Yang pertama, saudara memandang kepada Tuhan. Yang kedua adalah memandang ke dalam diri kita sendiri. Dan memandang keluar ke masyarakat. Ya, jadi yang pertama memandang ke atas kepada Tuhan. Nah, ini juga yang menjadi tujuan pelayanan kita GKY Sunter. Saudara, bagaimana kita jemaat dapat bertumbuh. Pertama-tama kita memandang kepada Tuhan terlebih dahulu. Setelah mengenal Tuhan, baru bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dan bagaimana kita pelayanan keluar. Nah, saudara sekalian, di dalam Mazmur 40 ini kita akan belajar 3 bagian, saudara ya. 3 bagian dan saya bagikan demikian.
Yang pertama adalah pengalaman bersama Tuhan menghasilkan akan kesaksian hidup. Yang bagian kedua, kepercayaan kepada Tuhan menghasilkan ketaatan hidup. Dan yang ketiga saudara, karakter Tuhan menghasilkan akan pengharapan di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan sama-sama melihat Mazmur 40 ini. Jadi yang pertama saudara, kita melihat di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Situ pemazmur mengatakan demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Tuhan menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, di dalam hubungan kita dengan Tuhan, seringkali kita bersandar, kita berharap, kita mau mohon akan pertolongan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam hubungan kita dengan Tuhan ini, saudara, pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan ini begitu pentingnya, sehingga kita bisa merasakan sendiri iman kepercayaan kita itu. Saudara, pemazmur di sini menggambarkan bagaimana di dalam hidupnya dia selalu senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Dia katakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Dan saudara, di dalam penantiannya ini ternyata Tuhan datang menjenguk dia. Ya, di dalam penantian yang tidak sia-sia ini Tuhan menghampirinya. Dan dikatakan Tuhan mendengar teriakku minta tolong. Saudara, perhatikan apa yang Tuhan telah perbuat bagi pemazmur ini dan dia mengemukakan semuanya ini. Di dalam dia kemudian mengatakan dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Bahkan saudara, di dalam pergumulan daripada pemazmur ini, dia katakan di sini bahkan Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Di dalam akan kondisinya, di dalam pergumulannya saudara, dia masih bisa menyanyi dan memuji Tuhan. Saudara, dari pengalaman ini kemudian pemazmur mengatakan, bagaimana pengalaman hidup saya bersama dengan Tuhan ini dilihat oleh orang. Ya, banyak orang melihatnya dan menjadi takut. Menjadi takut bukan kemudian, waduh bahaya nih, saya nggak mau nih sama Tuhan yang begini, gua bisa mati nih, bukan. Tetapi menjadi takut di sini di dalam pengertian saudara, kalau kita selalu belajar pengertian di dalam Alkitab, takut akan Tuhan itu mempunyai pengertian, ya, dia itu reverent that leads into obedience, hormat yang memimpin kepada ketaatan. Jadi ketika kita berbicara, nah, saya takut akan Tuhan. Artinya saudara, saya menghormati Tuhan. Dan rasa hormat saya itu menuntun saya memiliki hidup yang taat kepada Tuhan. Sama ketika anak mengatakan, ya, saya itu takut kepada orang tua saya. Takut dalam pengertian apa saudara? Bukan pengertian, wah papa saya ini kalau dia marah dia gampar saya ini atau apa. Bukan. Ya, pengertian takut di sini adalah saya menghormati. Dan rasa hormat saya inilah yang membuat dan memimpin saya memiliki hidup yang taat kepada orang tua, kepada Tuhan. Nah saudara, ini kesaksian yang dilihat oleh orang. Orang melihat bagaimana pemazmur di dalam kaitannya, di dalam hubungannya dengan Tuhan. Dan mereka melihat betapa indahnya, luar biasa Tuhan ini. Dan akhirnya apa dikatakan? Mereka lalu percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika orang melihat hidup kita sebagai anak Tuhan. Ketika orang melihat, ya, kita mengatakan saya anak Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Dapatkah mereka melihat iman yang seperti yang dikatakan pemazmur ini? Kita menantikan Tuhan, kita bergaul akrab dengan Tuhan. Dan kita mengalami apa semua yang Tuhan lakukan dan berikan kepada kita di dalam pergumulan-pergumulan kita. Dan adakah kemudian orang melihat, wah ini orang luar biasa. Di tengah-tengah akan kesulitan hidupnya, di tengah-tengah pergumulannya, mereka melihat bagaimana Tuhan kemudian campur tangan dan menolong. Dan mereka menjadi percaya. Atau sebaliknya saudara,
kita menjadi batu sandungan. Kita mengatakan kita anak Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tapi orang tidak melihat di dalam hidup kita bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Hidup kita hidup yang tidak benar mungkin. Hidup kita mungkin sama dengan orang dunia yang tidak ada bedanya. Dan kemudian orang mengatakan, saya nggak bisa percaya kepada Tuhan. Bahkan mungkin berlawanan dengan apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Mungkin bisa dikatakan banyak orang melihatnya dan menjadi kecewa dan tidak mau percaya Tuhan. Kita menjadi batu sandungan. Saudara, oleh sebab itu, mari saudara di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sebagai orang-orang yang percaya, orang yang mengatakan saya beriman kepada Tuhan, biarlah pengalaman-pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan bisa dilihat oleh orang. Dan bahkan kesaksian hidup itu justru yang membawa orang percaya kepada Tuhan. Saya banyak mengenal saudara orang yang percaya menjadi orang Kristen, percaya kepada Tuhan. Bukan karena penginjilan, bukan karena secara lisan kita memberitakan. Ada orang yang begitu. Ya, tetapi banyak saudara yang karena apa? Karena melihat pengalaman kehidupan seorang anak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan mereka menjadi percaya. Saudara, yang kedua, pemazmur di sini di dalam ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh dan kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ayat ke-8 saudara, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Saudara, pemazmur ayat kelima mengatakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia dikatakan sini dia tidak akan berpaling kepada orang yang angkuh, dia tidak akan berpaling menyimpang kepada kebohongan. Sebagaimana di dalam Mazmur 72 yang pernah kita sama-sama bahas saudara berapa bulan yang lalu. Di situ ada yang dikatakan Asaf melihat orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kemudian mereka melihat, dia melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini hidupnya baik, ya, kaya, mungkin saudara tidak sakit dan lain-lainnya. Dan dia mulai kecewa, dia mulai goyah. Nah saudara, kita di sini melihat pemazmur di sini mengatakan enggak, orang yang percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh percaya, maka dia tidak akan goyah, dia tidak akan berpaling, tetapi dia tetap beriman dan berfokus kepada Tuhan. Bahkan saudara, dia mengatakan kalau kita percaya kepada Tuhan, maka di dalam hidup kita, kita seharusnya melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan. Dia katakan di sini saudara, banyak yang telah kau lakukan, perbuatanmu yang ajaib. Ya, dia mau saudara dilakukan di dalam aku mau memberitakan, aku mau mengatakannya. Bahkan dikatakan di sini saudara ayat 9, aku suka melakukan kehendakmu. Aku suka melakukan kehendakmu ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Saudara, berapa banyak kita saudara tiap hari baca firman Tuhan. Ya, hari ini dunia medsos sangat banyak ya. Kita buka Instagram, ada teman yang posting ayat-ayat. Kita buka Facebook, ada teman yang posting ayat-ayat. Kita pagi-pagi bangun, kita buka WhatsApp, banyak teman-teman yang kirim ayat-ayat. Permisi tanya saudara, dalam satu hari, dalam begitu banyaknya firman Tuhan, belum lagi kita yang baca renungan seorang murid, kita baca firman Tuhan, berapa banyak yang nyantol, berapa banyak yang kita katakan seperti pemazmur, Tauratmu ada dalam dadaku, di hatiku. Itu yang kita sukai, kita imani, kita percayai.
Dan kita mau melakukan akan firman itu, saudara. Ada enggak? Ataukah kita membaca, kemudian kita merasa terberkati, dan apa yang kita lakukan biasa? Kita forward ke orang. Ya, kirim, kasih orang. Ini bagus loh. Nah, di akhir hari, ketika kita mau tidur, renungkan lagi, apa ya yang hari ini saya baca? Apa ya yang saya sharing ke orang? Apa ya yang saya dapatkan berkat daripada Tuhan? Ada enggak, saudara? Nah, saudara, kalau kita ada, kita menyimpannya di dalam hati. Kemudian ketika tiba waktunya, ketika kita melakukan sesuatu di dalam pergumulan kita hari lepas hari, ketika kita mau bertindak, kita bergumul, menyenangkan diri sendiri, atau menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, atau melakukan kehendak diri kita sendiri. Yang mana pada akhirnya kita lakukan, saudara? Apakah yang menjadi kehendak Tuhan? Walaupun kalau kita lakukan kehendak Tuhan ini, itu menjadi satu hal yang sulit bagi kita. Susah untuk kita jalani. Tapi kita tahu, inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, Yesus ketika dia bergumul di Taman Getsemani, dia nggak mau, saudara. Dia nggak mau anggur itu, dia nggak mau gelas ini, dia nggak mau cawan ini. Dia katakan, Tuhan kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Nggak bisa, terlalu pahit untuk diminum. Tapi dia katakan, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Saudara, saya sering berkata, mengapa iman yang mengatakan, yang kita percayai bahwa Yesus Kristus itu adalah anak Allah, datang ke dalam dunia menjadi manusia, sulit sekali dimengerti oleh orang. Sulit sekali dimengerti oleh rasio kita, saudara. Sulit. Kenapa, saudara? Karena kita selalu berpikir dengan menggunakan pemikiran kita. Dengan melihat diri kita sendiri. Allah pencipta langit dan bumi, saudara. Ya. Bagaimana mungkin Allah ini pencipta langit dan bumi ini jadi manusia? Nggak mungkin. Siapa sih orang yang bisa merendahkan dirinya demikian jauhnya? Sorga dan bumi, saudara. Saudara, ketika kita seringkali menggambarkan sesuatu yang sangat kontras, kita pakai istilah ya, bagaikan langit dan bumi. Ya memang, saudara, ketika kita bilang langit dan bumi itu satu kontrasnya begini, satu kontrasnya begini. Allah manusia. Karena kita melihat dalam diri kita, saudara. Saya ketika saya punya jabatan, ketika saya punya harta, ketika saya punya kedudukan, saya punya segalanya dalam hidup ini. Betapa sombongnya kita. Betapa sulitnya kita untuk rendah hati. Betul enggak, saudara? Ya. Kalau kita punya jabatan, kita punya apa, wah kita pengen orang tahu. Jangankan kita punya jabatan, kita punya teman aja. Ya. Yang punya jabatan, kita juga sudah ikut jadi sombong. Pernah ada seorang bapak, saudara, dia cerita. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Dia bilang, saya ya kalau setiap kali reuni, ketemu ini dengan teman-teman ya. Dia, wah saya itu ya, itu dulu teman kelas saya. Teman kelas saya itu si siapa? Mungkin wakil presiden gitu ya. Atau menteri hari ini. Oh Pak itu ya, oh itu teman kelas saya. Oh itu teman kelas saya. Oh itu teman saya sebangku waktu saya SMA. Wah kita bangga, saudara, teman sebangku hari ini jadi wakil presiden. Hari ini mungkin jadi presiden. Hari ini mungkin jadi panglima. Wah kita ikut bangga. Teman saya ya. Waktu Obama jadi presiden, saudara, yang paling bangga siapa? Itu kepala sekolah itu SD negeri di mana itu gitu ya. Wah, itu Obama dulu di sini sekolahnya. Wah, kita ikut bangga, betul kan? Terus bapak ini bilang gini. Aduh, terus kenapa? Ya, dia sekarang wakil presiden, sekarang kamu teman kelas sama dia, kenapa? Emangnya kenapa? Nah, lihat nih. Ini dia tunjuk istrinya. Ini dulu teman SMA saya nih. Sekarang jadi istri saya. Nah ini baru penting gitu kan. Teman SMA saya. Sekarang apa? Jadi istri saya.
Itu wakil presiden, teman sekolah kamu. Terus kamu jadi apa hari ini? Nggak ada hubungannya apa-apa. Nah saudara lihat, ya kita manusia begitu. Teman aja jadi orang penting, kita yang ikut bangga, betul nggak? Bagaimana kalau kita jadi Tuhan, saudara? Bagaimana kalau kita ini manusia ini Allah? Bisa nggak kita menjadi manusia? Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena kita berdosa. Kita berdosa. Kita sulit sekali untuk melakukannya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, firman Tuhan di sini mengajarkan kita. Mari ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh beriman, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Saya pernah di sebuah gereja, saudara, ketemu dengan seorang pemuda. Dia bilang sama saya resign dari perusahaan. Ya, kenapa? Padahal kerjanya itu bagus, saudara, baik sekali. Dia bilang nggak bisa. Kenapa? Bos minta saya bikin pembukuan ganda, saya nggak mau. Nah, saudara bayangkan, iman kekristenan itu, saudara, yang kita butuhkan. Dia jabatannya tinggi, diminta sama bos bikin pembukuan ganda, nggak mau dia, nggak mau. Kenapa? Saya orang Kristen. Saya tahu ini tidak berkenan kepada Tuhan, walaupun I have to lose my job. Ya, tetap. Saudara, kalau kita melakukan, permisi tanya, bedanya kita sama Yudas Iskariot apa? Yudas karena 30 keping uang perak, dia menyangkal Tuhan Yesus. Hari ini saudara, berapa harga kita? Berapa harga kita? Sebuah pekerjaan? Sebuah masa depan? Apakah kita berani pertaruhkan untuk Tuhan? Saudara, yang ketiga, karakter Tuhan menghasilkan pengharapan hidup. Saudara, kalau tadi saudara perhatikan ayat yang kita baca, ayat 10 sampai 12. Di sini pemazmur menuliskan beberapa karakter sifat-sifat daripada Tuhan. Dan itu dia beritakan. Dia katakan, aku mengabarkan keadilan. Ayat 11, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Pemazmur, saudara, dia mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang setia, Tuhan yang menganugerahkan keselamatan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang melakukan kebenaran. Nah, saudara sekalian, kita lihat, dan kepercayaannya ini, pengenalannya akan karakter ini, bukan dia hanya simpan di hati, tapi dia juga ngomong, dia beritakan kepada orang lain. Saudara, seringkali kalau kita ke toko belanja atau apa, ada satu pertanyaan yang seharusnya tidak perlu kita tanyakan. Ya, misalnya ada ibu-ibu beli buah. Ini manis enggak ya buahnya? Saudara, kira-kira penjualnya bilang apa? Asem itu, jangan beli asem. Ya, kecut itu. Nggak mungkin, saudara. Penjualnya pasti bilang manis, gitu kan? Itu baik. Atau sebaliknya, saudara, seorang salesman. Nah, kayak saya lah ya. Saudara, kira-kira saya jual apa ya baru saudara mau beli ya? Kalau saya jadi salesman ya. Saya jual penyubur rambut, kira-kira saudara beli nggak? Ya, penyubur rambut. Ini, wah ini bagus, ini obatnya bikin subur. Lihat nih rambut saya. Begitu ya kan. Wah, orang lihat penyubur rambut. Nah, saya pernah itu ya, ada teman dia jualan apa gitu ya di Facebook, dia tulis, saya jualan ini mau nyuburkan rambut gitu ya. Saya lihat, aduh dia botak. Terus saya japri dia, kamu ada minum gak sih itu obat? Dia ketawa, dia balik. Ya namanya juga jualan musuh gitu ya kan. Nah, suruhlah istrimu yang promosi itu obat gitu, jangan kamu gitu ya. Nah, kayaknya kayak Jos ya, cukup nih Jos rambutnya lebat gitu ya. Jualan penyubur rambut cocok tuh gitu ya. Oh, saya nggak ada yang beli.
Nah saudara sekalian, kita ketika kita menjual sesuatu, kita ngomong sesuatu, itu pasti kita yakini ini benar, ini baik, dan itu saya alami. Nah pemazmur di sini saudara mengatakan semuanya ini, dan kemudian apakah kita melihat dia hidupnya baik, hidupnya sedang dalam keadaan yang sejahtera? Enggak. Justru kalau kita melihat ya di sini keadaannya justru sebaliknya. Ayat 13 dia katakan, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Saudara, bahkan di dalam ayat yang ke-18 terakhir dikatakan, ya, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Pengenalan karakter daripada Tuhan ini saudara membuat dia di dalam kondisi yang susah pun dia tidak goyah. Dia tetap punya pengharapan karena dia mengenal siapa Tuhan. Saudara, saya ulang 3 poin ini. Kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, itu indah. Mungkin kita lihat kehidupan orang dengan Tuhan kemudian kita rasa tertarik. Ya seperti dikatakan ayat keempat tadi. Oh, luar biasa, dia diberkati Tuhan, dia begini sama Tuhan, oh Tuhan luar biasa, kita percaya. Kemudian di dalam kepercayaan kita saudara, kita berusaha melakukan firman Tuhan. Namun ketika ada satu saat mungkin dalam hidup kita, kita mengalami pergumulan, kita sakit. Di masa pandemi ini mungkin kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan orang yang kita kasihi. Namun saudara, jika kita mengenal karakter Tuhan dengan baik, maka kita tidak akan kehilangan iman kepercayaan kita. Iman kepercayaan kita akan tetap teguh. Kita boleh hilang pekerjaan, kita boleh kehilangan mungkin anggota keluarga yang kita kasihi. Tapi kita tidak pernah akan melepaskan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, di dalam perjanjian baru, di dalam Matius pasal yang ke-16, ketika Tuhan Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya, dia bertanya kepada mereka, ayat 13, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kemudian murid-muridnya bilang, oh Yohanes Pembaptis, oh ada yang bilang kamu Elia, oh ada yang bilang kamu itu Nabi Yeremia, hebat. Nah saudara, kemudian Yesus berkata, tetapi apa katamu, siapakah aku? Tadi kata orang, sekarang katamu, kamu yang sudah bersama saya selama 3 tahun. Jalan bersama, siapa aku menurut kamu? Nah saudara, kemudian Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, juru selamat, penebus. Mesias itu adalah Christ, penebus, anak Allah yang hidup. Saudara, kemudian Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dengan statement ini saudara, artinya Yesus mengatakan, benar, apa yang kamu ngomong ini benar. Aku bukan hanya seorang rasul yang mempersiapkan jalan. Aku bukan hanya seorang nabi yang memberitakan pertobatan. Bukan. Tapi aku adalah juru selamat. Aku adalah Mesias. Dan aku bukan manusia. Aku adalah anak Allah yang hidup. Kalau kamu percaya aku hanya sebagai seorang rasul yang besar. Kalau kamu hanya percaya saya sebagai seorang nabi yang besar. Dan engkau tidak percaya aku adalah juru selamat, aku adalah anak Allah. Engkau belum diselamatkan. Saudara, mari saya mengajak kita merenungkan. Apakah saya beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi? Apakah saya mengalami, saya percaya dan saya mengenal karakter Tuhan? Apakah saya mengenal Yesus sebagai Mesias, juru selamat itu yang mati di atas kayu salib menebus dosa kita? Atau Yesus hanya sebagai seorang guru, seorang nabi, seorang rasul yang luar biasa? Kalau jawaban saudara semua itu iya,
maka saudara, engkau pasti tidak akan goyah di dalam hidupmu ini. Apapun yang terjadi. Karena kita tahu hidup di dunia hanya sementara, sedangkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita adalah hidup yang kekal. Kita tidak mungkin akan kehilangan iman. Di tengah-tengah dunia yang saat ini mungkin kita kehilangan banyak hal. Saudara, pandanglah kepada Tuhan, kenallah Dia. Dan biarlah engkau teguh di dalam akan imanmu seumur hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam pertumbuhan iman kami. Kami boleh percaya, kami boleh rasakan anugerah Tuhan, pengalaman bersama Tuhan. Namun di atas segalanya kami dapat mengenal dengan benar Engkau ya Tuhan. Engkau adil, setia, benar dan penuh kasih. Dan juga pengenalan kami akan Allah anak Yesus Kristus. Tuhan, Juru Selamat, penebus kami, anak Allah yang hidup. Dengan pengenalan ini, maka Tuhan, tolong kami, iman kami tidak pernah akan goyah. Selalu bersandar, berharap kepadamu. Apapun yang kami alami di dalam hidup pada saat ini. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan persembahan kita. Kita siapkan hati kita. Kita bersyukur karena Allah kita adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang ajaib. Setiap perbuatannya, setiap karyanya sungguh mencerminkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Mari kita memujikan pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Mari kita memberikan persembahan kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi kita pujikan, karena Dia adalah Allah yang adil. Segala jalannya penuh dengan kebenaran. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, karena Dia adalah Allah yang kudus. sebab Kau Allah yang kudus, layak Dengan bangkit berdiri, kita pujikan sekali lagi. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Jemaat yang dikasihi Allah, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang selalu bersama kami, yang selalu menguatkan kami di saat apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, sehingga pada hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk memberikan sebagian kecil dari apa yang kami miliki.
Yang semuanya berasal dari berkat Tuhan yang begitu besar yang telah kami terima setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, hanya demi nama Tuhan Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Warta jemaat akan disampaikan oleh Pendeta Dedi Wirkasa. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sudah masuk bulan Februari, saudara ya. Tidak terasa begitu cepat, kayaknya kita baru rayakan tahun baru. Ini udah bulan Februari. Kiranya Tuhan terus memimpin, menyertai saudara. Komitmen yang saudara buat di awal tahun, mau bertumbuh, mau lebih mengasihi Tuhan, biarlah itu sudah mulai terlihat di dalam akan perjalanan kerohanian kita. Ya, nah saudara, mulai nanti malam sudah ada komunitas pemuritan KP yang akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, mereka mendengar firman, kemudian waktunya kita berdiskusi, sharing pengalaman kita, dan kemudian kita saling mendoakan bagaimana kita bisa hidup menerapkan akan firman yang hari ini kita sudah dengarkan. Bagi saudara yang belum ya ambil bagian dalam komunitas pemuritan ini, belum terlibat, saudara cari teman, tanya ya, saudara boleh bergabung. Nah, saudara, ada satu kesaksian yang indah sekali dari sepasang suami istri yang dulunya belum ikut, kemudian mereka ikut komunitas. Dan saudara, mari kita sama-sama dengarkan apa yang mereka sharingkan. Halo, saya Sujin. Halo, saya Gowo Suratman. Kami telah bergabung di komunitas pemuritan PKI Sunter. Yang kami rasakan setelah kami bergabung, kami dapat mengalami persekutuan yang lebih akrab dengan saudara seiman dari kelompok KP ini. Yang dulu kami tidak saling kenal. Juga komunitas pemuritan membuat kami menyediakan waktu khusus di tengah kesibukan pekerjaan kami untuk terus ingat merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama. Kami saling sharing, saling menguatkan, dan saling mendoakan di dalam iman akan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara yang belum bergabung, ayo ikut bergabung sehingga saudara punya komunitas, bisa saling sharing satu dengan yang lainnya, saling mendoakan dan bertumbuh bersama-sama. Saudara mau mengingatkan saudara akan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja. Sekali lagi, saudara, setiap hari saudara punya renungan seorang murid, saudara bisa dengarkan, saudara bisa baca, baik bahasa Indonesia atau Mandarin. Kemudian hari Rabu nanti ada kebaktian doa. Saudara, luangkan waktu, khususkan waktu. Jangan pikir kalau ada waktu. Kalau kita ibadah kepada Tuhan dan kita bilang kalau ada waktu, saudara tidak akan pernah punya waktu. Tapi kalau saudara bilang saya mau khususkan waktu, maka saudara pasti punya. Kemudian saudara nanti ada kita lihat persekutuan komisi wanita juga nanti minggu depan, persekutuan Kaleb juga ada, semuanya persekutuan ini saudara bisa lihat lebih detail ya di dalam akan warta iwarta kita. Kemudian juga ada persekutuan Pasutri nanti juga di dalam rangka Valentine, hari kasih sayang. Nah, ada satu lomba yang akan diadakan saudara ya, lomba membuat sebuah video tentang hari kasih sayang ini, bagaimana suami istri memperlihatkan kasih kepada pasangannya, dan ini akan dilombakan. Nanti ada video yang menjadi contoh ya, kita bisa lihat sama-sama.
doyan makan udon, ya. Nah, jadi saya masakin makanan favorit dia. Ini kuahnya, wah sedap. Tuh, enak Papi, thank you ya. Sedap, luar biasa. I know the other girlies wanna wear expensive things with diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be. Ya, detailnya saudara bisa lihat di Warta juga ya, di Warta semuanya. Dan jangan lupa saudara, setiap hari Sabtu kita ada pemahaman Alkitab. Ya, kita bersyukur makin banyak yang mengikutinya dan mendapatkan berkat pengetahuan bertambah. Terus ya kita terus belajar akan firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, tentang pemilihan majelis. Yang minta kesediaan saudara bekerja sama. Ada satu hal yang minta perhatian saudara. Kunci kesuksesan daripada pemilihan ini secara online saudara adalah data jemaat. Maka nomor handphone saudara, nomor telepon saudara itu tidak boleh berbeda dengan data jemaat. Saya sudah berulang kali saudara menyampaikan bahwa kalau data saudara sudah berganti, saudara di dalam beberapa bulan ini ganti nomor HP, silakan info kepada gereja ya. Tapi begini, untuk gampangnya, karena saudara mungkin tidak tahu apakah data saya di gereja udah sama atau enggak. Jadi boleh begini saudara ya, sekarang WhatsApp aja deh ke gereja. Ya, nomor WhatsApp gereja itu saudara tulis nama yang lengkap, ya, nama yang lengkap. Jadi misalnya saya Dedi Wikarsa, jadi harus lengkap Dedi Wikarsa. Ya, kenapa? Kalau enggak lengkap kita banyak saudara ya, yang namanya Christian itu banyak sekali. Nah, nanti bingung ya. Bahkan saudara menulis istri saudara pun masih bisa keliru. Karena ternyata ada pasangan suami istri betul-betul sama. Ya, misalnya nih ya, ada yang tahu ya, Christian Leoni. Nah, ada yang tulis Leoni Christian. Nah, itu masih salah. Karena ada betul dua pasang yang betul sama-sama Christian, istrinya namanya Leoni juga. Ya, jadi paling aman tulis nama lengkap terus nomor HP saudara sekarang ini ya, jadi itu lebih baik saudara. Dan tolong baca juga di Warta tahap-tahapan. Saya percaya saudara sudah mulai melakukan ini ya, pendataan ini saudara. Jadi tolong kerjasamanya, pemilihan majelis ini sangat-sangat penting saudara, karena kita akan sama-sama memilih akan rekan-rekan majelis yang sama-sama memikirkan pelayanan-pelayanan yang ada di gereja ke depannya. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Baik, kita sama-sama berdiri dan kita akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya.
Amin. 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 Silakan duduk. Tuhan memberkati.